Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral pura-pura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang di Wakatobi ini ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Sampah merupakan masalah yang seolah tidak ada habisnya. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksin dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis pada April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. Dan 9%-nya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan juga laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85 ribu ton sampah dihasilkan perharinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150 ribu ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga, yang berkisar antara 60 hingga 75%. Dampak yang bisa diakibatkan oleh sampah ini pun beragam. Yang pertama, pencemaran air. Sampah plastik, baik yang bentuknya masih utuh ataupun sudah hancur menjadi partikel kecil, bisa mengakibatkan pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena plastik membawa zat kimia seperti bifenyl poliklorinasi dan pestisida, yang dapat mengontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Yang kedua, pencemaran tanah. Partikel mikroplastik, logam berat, dan juga zat kimia hasil dari proses penguraian plastik dapat masuk ke dalam lapisan tanah serta menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya, seperti sayuran dan buah-buahan. Bila sayuran dan buah tersebut dikonsumsi oleh manusia, resiko terjadinya berbagai jenis penyakit pun juga dapat meningkat. Yang ketiga, pencemaran udara. Proses pembakaran sampah plastik yang dilakukan secara terbuka bisa mengakibatkan terjadinya polusi udara. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel mikroplastik logam berat seperti kadmium dan juga timbal, serta bifenyl poliklorinasi yang terlepas dan mencemari udara. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan peralatan makan yang terbuat dari bahan selain plastik seperti kaca ataupun keramik. Ketika berpergian juga bisa menggunakan tempat makan untuk membawanya. Yang kedua, mengurangi konsumsi penggunaan botol minum plastik termasuk membeli minuman kemasan. Sebagai gantinya, kita bisa membawa botol minum sendiri untuk membawa air minum. Yang ketiga, jika biasanya kita menggunakan sedotan plastik ketika minum, kita bisa mengganti penggunaan sedotan plastik ini menjadi sedotan yang terbuat dari stainless steel atau kertas yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, membawa dan menggunakan tas belanja sendiri saat berbelanja untuk mengurangi pemakaian tas plastik. Lalu yang tips kelima yaitu kita bisa memanfaatkan botol plastik sebagai pot tanaman seperti ini. Berbagai tips tersebut dapat kita lakukan dalam keseharian kita, karena satu hal kecil bisa jadi sangat berdampak bagi lingkungan. Sudah sepatutnya kita untuk jaga bumi, kalau bukan kita siapa lagi?